Saya Sajidah Rahman dari Universitas Muhammadiyah Jember, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Wah, apa nih? Oke, jadi kita mau bicara tentang filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dari sumber yang saya baca, karena tidak ada buku yang memuat tentang itu dan saya tidak tahu harus mencari kemana, akhirnya ya seadanya aja lah ya. Jurnal Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan sumbangannya bagi pendidikan Indonesia oleh Hendrian Sukaryan, dan juga sedikit mengulik tentang kurikulum Montessori karena saya sedikit penasaran ya dengan apa sih kurikulum Montessori. So I got something that called a PDF about Montessori policies and procedure, and here we go, we will talk about it here in the discussion. Kalian pasti tidak asing dengan seseorang yang bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa sih? Ya, kita mengenalnya sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Ing Ngarso Suntorodo, Ing Madya Mangunkarso, Lantut Wuri Handayani. Tapi kalian sebenarnya tahu gak sih apa sih itu maknanya? Ya mungkin banyak yang nggak tahu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu selain punya 3 semboyan filosofis tadi, tidak hanya itu yang beliau ajarkan. Ada banyak lagi seperti mungkin asas trikonnya, kalian nggak pernah dengar itu kan? Dan ada beberapa hal lain yang akan saya bahas dari jurnal yang saya baca. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengembangkan konsep pendidikan yang berpusat juga pada kebudayaan. Jadi kebudayaan di dalam suatu kurikulum, atau bisa kita sebut pendidikan dan seni, dikolek, disatukan menjadi satu kesatuan. Dalam jurnal Hendrian Study, jadi ada pendidikan itu bisa dikembangkan lewat ada yang namanya olah suara dan ada olah gending. Olah gending itu olah tari. Maksudnya itu sebagai suatu simbolisasi bahwa pendidikan itu bisa disatukan dengan kemurnian. Dan tari itu, apalagi tari tradisional, itu menyimbolkan tentang ritual atau adat, dan itu merupakan simbol dari kemurnian sesuatu. Lalu yang selanjutnya olah suara. Olah suara ada vokal, ada menyanyi, dan dongeng. Asal kalian tahu, dongeng itu juga olah suara. Ya, karena di dalam dongeng itu pasti ada artikulasi. Seperti anak-anak ini, itu merupakan satu bentuk dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu metode olah suara. Ya. Ada juga konsep tripusat pendidikan. Pendidikan itu bertripusat. Ki Hajar Dewantara itu sangat senang dengan mencantumkan 3 hal berturut-turut. Tidak lebih dari itu, hanya 3 hal. Seperti dalam tripusat pendidikan, yaitu ada nonton, niteni, nirokti. Apa itu? Konsep nonton, niteni, nirokti itu umum pada anak-anak kecil. Jadi anak kecil itu nonton, anak kecil itu lihat sesuatu. Misalkan orang buang sampah, dia mengamati. Kalau orang itu buang sampah sembarangan, terus orang itu nggak ngambil sampahnya, otomatis anak kecil itu akan menirukan hal itu. Karena dia melihat, setelah dia kan memperhatikan, oh jadi sampah itu dibuangnya sembarangan, bukan di tempatnya gitu. Akhirnya
dari pengamatan dia berpikir, oh berarti sampah itu dibuangnya sembarangan, bukan di tempatnya. Nah, yang terakhir tuh Merauke itu kan menirukan, mempraktekkan. Jadi akhirnya dia tiap ada sampah tuh, ini sampah nih, mulailah sembarangan. Karena dia masih kecil, dia hanya bisa untuk sekedar nonton niteni dan Merauke, menonton, memperhatikan dan menirukan. Nah begitu, itu untuk anak kecil. Yang selanjutnya untuk anak-anak yang sudah mulai menginjak umur SD, SMP, SMA, dia sudah mulai bisa ngerti, ngerosok, dan melakoni. Jadi ngerti, ngerosok, dan melakoni itu maksudnya dia sudah mulai memahami. Mungkin dari yang dulu dia melihat buang sampah sembarangan, terus dia sudah mulai ngerti tuh, dia sudah mulai paham. Ada tulisan tempat sampah buang di sini. Nah, akhirnya dia mulai mengoreksi dirinya. Oh, jadi sebetulnya aku buang sampah sembarangan itu salah. Jadi aku harus buang sampah pada tempatnya. Dia sudah tahu tempat sampah itu apa. Akhirnya dari sampah yang dia buang tadi, dia buanglah ke tempatnya. Ya, setelah itu dia merasakan. Mungkin ada orang yang menegur dia ketika dia buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan tuh gak boleh loh. Nanti kalau kena air hujan masuk ke sungai, bisa banjir sungainya. Dia mulai ngerosok, dia merasakan, oh jadi selama ini perbuatanku buang sampah sembarangan itu salah. Akhirnya dia bisa mengoreksi dirinya sendiri karena dia sudah paham dan dia bisa merasakan dampak dari banjir itu seperti apa. Setelah dia paham dan dia bisa merasakan, akhirnya dia melakoni apa yang dia pahami dan apa yang dia rasakan. Dari situ dia mulai buang sampah pada tempatnya dan bisa memperingatkan teman-teman yang buang sampah sembarangan. Dia bisa menegur, kamu buang sampah sembarangan ya? Kamu nggak takut mau merusak alam? Nanti tiba-tiba sungainya banjir, gimana dong? Nah gitu. Nah itulah konsep Tripusat Pendidikan untuk anak-anak pada masa SD, SMP, SMA, dan lanjut ke masa dewasa. Jadi dia bisa ngerti, ngerasa, dan melakoni sesuatu. Ada juga konsep konsep mengasuh, yaitu ada momong itu mengasuh anak, dan ada ngomong itu mendidik, mengurus, mengasuh. Asuh, didik, urus. Kan ada yang namanya tuh pamong itu pendidik, dan ada yang namanya among itu yang dibina. Jadi sebetulnya dalam pendidikan itu juga harus ada pengajaran dan pendidikan itu harus selaras. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan tentang adanya kodrat alam. Kodrat alam ini, alam itu selalu berubah-ubah. Jadi maksudnya selalu ada kemajuan. Nah, kemajuan artinya progresif. Kodrat alam itu berarti prinsip tentang progresivisme. Nah, dari progresif ini, pendidikan itu maka sifatnya untuk memerdekakan manusia. Apa itu memerdekakan manusia? Memerdekakan manusia itu berarti selamat dan bahagia. Menyelamatkan raganya, bahagia, membahagiakan jiwanya. Jadi pendidikan itu harus bisa menyelamatkan raga seseorang dan juga bisa membahagiakan jiwa seseorang.
Dalam hal itu, untuk mencapai memerdekakan manusia, maka asas pendidikan itu ada trikon. Dan trikon ini sesuai dengan 3 semboyan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ingarso sum tulodo. Di depan memberikan contoh. Karena dia memberikan contoh, maka dia pasti kontinu dalam sikapnya. Karena jika sekali saja dia tidak kontinu dalam bersikap, maka bisa jadi ia menjadi contoh yang kurang baik. Lalu ada ing madyo mangun karso. Di tengah membangun semangat, mangun karso. Karena membangun semangat itu perlu kolaborasi. Jadi dengan bisa berkolaborasi, maka seseorang itu bisa mempraktekkan prinsip konvergen. Konvergen itu beragam, bisa mengutarakan beragam maksud dan tujuan, dan juga bisa memberikan pendapat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir itu tutwuri handayani. Di belakang memberikan dukungan. Jadi, kalau mendukung itu pasti tahu, dan dia harus tahu pasti dan jelasnya apa yang didukung. Kalau mendukung sesuatu itu pasti konsentris atau berfokus. Yang pasti ia akan sejalan dan pusatnya pasti A1. Dalam sistem kebudayaan ini, kita itu tidak terlepas dari kebudayaan lama yang mungkin masih ada sampai saat ini, dan itu belum bisa diubah. Ada kutipan menarik yang saya temukan dari jurnal ini, yaitu apa yang baik ambillah, apa yang buruk buanglah. Apa yang baik dari sesuatu itu ambil saja, hikmahnya, manfaatnya, esensinya. Dan apa yang buruk, mungkin bahayanya, mudaratnya, itu buanglah, tidak usah diambil. Dan karena di video sebelumnya saya pernah melihat tentang dasar Ki Hajar Dewantara bisa mengemukakan hal-hal seperti ini, itu salah satunya ada kurikulum Montessori, dan kebetulan saya ingin sedikit menguak tentang kurikulum Montessori ini karena saya juga penasaran ya, kira-kira kurikulum Montessori itu isinya apa sih. Setelah saya membaca metode pembelajarannya, ternyata kurikulum Montessori ini sangat condong ke arah praktek setelah belajar. Jadi belajar sambil praktek, konsepnya itu belajar dan praktek. Bahkan selama ini salah satunya dalam pelajaran bahasa ya, mungkin di Indonesia sendiri hanya mengenal tentang 4 kompetensi utama yang harus dipelajari, yaitu reading, listening, speaking, and writing. Tapi di Montessori ini ada 5 konsep. Nah, ini yang baru saya tahu juga. Jadi selain reading, speaking, listening, and writing, ada juga konsep thinking, berpikir. Jadi anak-anak belajar bahasa itu tidak sekedar hanya bisa menguasai 4 kompetensi dasar, tetapi juga bisa mempraktekannya lewat berpikir. Ini implementasi besar karena dengan adanya thinking atau berpikir itu akan menuntut munculnya inovasi, kreativitas, kreasi, dan juga ekspresi. Dan konsep-konsep ini tuh sangat berkaitan dengan jalannya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu menekankan tentang banyaknya proyek. Jadi mereka gak semata-mata cuma belajar aja, tapi juga ada prakteknya. Walaupun mungkin kesannya agak susah karena
ini baru, dan di metode-metode sebelumnya kita sangat jauh dari praktek dan hanya mengandalkan pemahaman, tapi tidak ada thinking skill-nya, tidak ada cara untuk mempraktekannya. Dan I think kurikulum Merdeka is pretty good, sangat bagus jika dikembangkan dan diberikan evaluasi sedikit, mungkin seperti keterkaitan antara apa yang ia pelajari dan apa yang diajarkan di sekolahnya, begitu. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap hari Anda menyenangkan. Sampai jumpa.